Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmazuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, wal Islam. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabat dan para tabi'in dan tabi'atnya. Kepada yang terhormat Bapak Encep Abdul Wahab Esos MIKOM selaku dosen pembimbing praktek tilawah, dan yang saya sayangi dan cintai rekan-rekan seperjuangan yang saat ini sedang melaksanakan praktek tilawah, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan tak lupa juga semoga selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan praktek tilawah ini. Hadirnya saya di sini yakni akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang jodoh. Jodoh memang adalah topik yang gurih untuk dibicarakan. Setiap orang pasti ingin menikah. Sangat jarang kita temukan orang yang tidak ingin menikah selama hidupnya. Rasa jatuh cinta manusia terhadap lawan jenis sebenarnya adalah fitrah, tetapi hal tersebut harus bisa dikelola, karena bila tidak, nafsu yang akan bermain. Banyak orang yang khawatir lawan jenis yang ia suka tidak akan menjadi pasangannya, sehingga mereka melakukan upaya untuk mengenal pasangannya lebih dekat dengan cara pacaran. Tentu hal ini dilarang dalam Islam. Kita tidak perlu khawatir sebenarnya, karena jodoh emang perkara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila lawan jenis yang kamu sukai saat ini memang adalah jodohmu, pasti Allah akan permudah untuk mendekat. Bila tidak, maka pasti Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik untuk dirimu. Hal yang bisa kamu lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri menjadi hamba yang terbaik. Sejatinya konsep jodoh adalah yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 26 berbunyi, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia surga. Jadi sebagai seorang muslim tidak perlu ada yang dikhawatirkan terkait jodoh. Ikhtiar terbaik kita adalah memataskan diri sebagai seorang muslim yang baik. Jodoh ini bisa diartikan juga sebagai teman hidup yang mencerminkan diri sendiri. Terdapat 3 hal yang menjadi landasan bahwa orang tersebut layak untuk dijadikan pendamping. Pertama, pilihlah orang yang pemaaf apabila kita berbuat salah, meskipun sangat sulit mendapat pasangan yang baik. Kedua, pilih orang yang bisa memaklumi dan menerima setiap kekurangan kita, karena pada dasarnya semua orang tidak ada yang sempurna, karena semuanya saling melengkapi. Ketiga, pilih yang bisa memotivasi kita, karena roda kehidupan terus berputar dan dapat memotivasi kita ke arah yang lebih baik. Dijelaskan pula di dalam ayat Al-Quran tentang jodoh ini, menegaskan bahwa menikah akan memberikan ketentraman hati. Sebagaimana yang berbunyi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang jodoh, yang diantaranya yang di atas dijelaskan bahwa menikah akan memberikan ketentraman hati. Mengapa demikian?
Karena ketika kita sudah menemukan jodoh dan sudah menikah, hidup itu akan jauh terasa indah dan berbeda. Apalagi jika kita mendapatkan pasangan yang soleh dan baik, terutama sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Dan jodoh itu jika menurut saya adalah seseorang yang akan menemani kita dalam keadaan susah maupun senang, dan dia merupakan tempat kita berkeluh kesah dengan kerasnya kehidupan di luar sana. Bahkan jika kelak kita dalam keadaan yang sangat terpuruk atau berada di titik terendah, jodoh akan selalu ada menguatkan dan memberi masukan agar kita bisa terlihat lebih kuat lagi. Allah sudah memberikan jaminan rezeki tiap manusia, termasuk bagi yang sudah berkeluarga. Karena itu bagi yang belum menemukan jodoh karena minder belum diberikan kelapangan rezeki, tidak perlu takut, sebab Allah akan memberikan rezeki sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah yang berbunyi, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala baina wa hafazatau wa razaqakum minat thayyibat afabil ba'atili yuminunan wa ma bini matilahi yakfurun. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Ayat di atas juga merupakan penjelasan tentang jodoh, yang dimana ketika kita ingin menemukan jodoh atau dengan kata lain ingin menikah, kita tak perlu risau atau gelisah untuk permasalahan rezeki, karena Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang sudah menikah, apalagi kepada suami yang sangat menyayangi istrinya. Ia senantiasa diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dan yang mendengarkan ceramah singkat ini dapat diberikan jodoh yang baik, saleh, dan senantiasa menyayangi kalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.